Nah, mungkin para jim atau pemirsa kanal Jimat Leluhur penasaran ya, ada tektonik lempeng atau apa ring of fire yang ada di perut bumi yang tadi dijelaskan. Selain sering menimbulkan gempa seperti kemarin terjadi gempa di belahan selatan Malang ya, juga bisa menghasilkan batuan. Bagaimana bisa terjadi proses batu ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa kanal Jimat Leluhur alias kepada para jim. Sebutan terbaru para jim hasil ijtihad saya, hasil sidang isbat saya dengan Ki Cokro Santri beberapa waktu lalu untuk menyebut para pencinta kanal Jimat Leluhur para jim. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam suasana puasa Ramadan ini semuanya sehat, berkah, dan penuh dengan keindahan. Nah, sobat para jim, Anda melihat saya menggunakan topi gunung. Ini artinya saya akan menemui seorang pendaki gunung. Di malam-malam selepas tarawih, saya akan menemui seorang pencinta alam yang senior, seorang pendaki gunung yang handal. Dan dia juga seorang insinyur geologi, insinyur yang ahli perbatuan. Sebagaimana saya sampaikan bahwa kanal Jimat Leluhur akan membahas berbagai hal akan kekayaan alam Nusantara. Satu di antaranya yang akan saya bahas, yang akan saya ulik pada malam hari ini adalah tentang batu. Batu apa dan siapa yang akan saya temui? Ikuti saya ya. Tapi masih akan menaiki motor lagi. Hai para jim, para pecinta kanal Jimat Leluhur. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menemui seorang insinyur geologi, seorang yang ahli di bidang perbatuan, yang juga seorang senior di Gapadri Mapala atau Mapala Gapadri ITNY Yogyakarta, yang kebetulan hari ini sedang berada di Indonesia bagian Jakarta. Saking cintanya sama alam, beliau juga tergabung dalam pecinta alam internasional Time. Siapa beliau? Seperti yang Anda lihat, beliau adalah Insinyur Haji Tri Joni Susanto. Tapi para jim, hari ini atau malam ini saya tidak bertemu di rumah beliau, melainkan di rumah sahabat kami, yaitu di Majelis Zikir dan Majelis Taklim yang diasuh oleh Ustadz Mukhlis. Ustadz Mukhlis ini yang pada saat itu memiliki ini, biar tidak hilang kesan aslinya. Inilah pedang sunduk milik Ustadz Mukhlis. Mungkin Anda penasaran terkait dengan pedang sunduk ini, buatan mana, tahun berapa, kemudian juga ada pamor-pamor. Pedang masa lalu ada pamornya ya, perhatikan. Dan kalau penasaran, Anda masih bisa melihat, masih ada tayangan, cari di beberapa episode yang lalu di kanal Jimat Leluhur. Oke, cukup ya sebagai tanda bahwa saya berada di Majelis Taklim dan Zikir yang diasuh oleh Ustadz Mukhlis Adi Khair di Indonesia bagian Srengseng Sawah, Jagakarsa, Indonesia, Jakarta Selatan. Baik, kebanyakan ngomong nanti malah bosen. Selamat malam Pak Haji Joni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang selamat malam, beliau assalamualaikum. Ya, kebetulan beliau seorang insinyur yang religius ya. Saya biasa memanggil beliau itu Bang Haji. Begini Bang Haji, siha kayak rawe-rawe. Nggak apa-apa ya, nggak jaga jarak. Nah, audionya biar kedengaran, yang agak kenceng Bang Haji. Saya sedang membawa cincin, dimana cincin ini adalah pemberian dari Jemaah Parasuka Jawa Tengah, Pak Budi Sustiawan kalau nggak salah, ketika kami ada acara di Demak, Jawa Tengah. Saya namai cincin ini adalah cincin Kalijaga karena bergambar, bermotif dan berbagai-bagai lah. Nah,
Anda sebagai orang yang ahli di bidang geologi tentu tahu. Mohon diterangkan. Kalau saya asal-asalan kasih nama Kalijaga karena di situ ada motif sungai. Ada motif sungai, terus ada pohon. Ada pohon, ada bukitnya di sini. Iya, ada bukit-bukitnya. Ini batu kelawing. Kelawing itu apa? Sebenarnya nama kelawing itu adalah nama pemberian dari masyarakat ya. Jadi Nama daerah bukan. apa? Bukan. Jadi ini kelawing ini kan daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, tepatnya di daerah Kebumen, sampai Wonosobo, Banjarnegara, ya. Banyumas juga. Banyumas. Ya, sampai Gombong. Nah, mereka menyebutnya ini batu kelawing. Sebenarnya batuan ini batunya adalah silifikasi. Apa? Silifikasi. Batuan silifikasi. Nah, menarik kan? Kalau ahlinya, saya bilangnya kelawing karena mendengarnya kelawing. Ternyata silifikasi apa itu? Bisa dijelaskan Bang Haji? Ya, silifikasi adalah batuan, istilahnya ini kan batuan kuas ya, batuan kuasa. Batuan kuarsa. Jadi karena dia bermotif ini karena rona dari pengotoran. Oh, jadi adanya pewarnaan itu atau rona dalam sebuah batu itu karena pengotoran. Pengotoran saat apa itu? Saat pembentukannya. Pembentukannya bagaimana? Jadi kenapa batuan ini banyak terdapat pada pesisir selatan? Pulau Jawa maksudnya? Ya, Pulau Selatan. Karena di situ adanya lempeng tektonik. Lempeng tektonik di belahan selatan Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, dari Sumatera, Jawa, Bali, nanti naik lagi ke atas sampai ke Sulawesi, sampai ke Pagoda, sampai Jepang. Itu yang dinamakan Ring of Fire. Ring of Fire yang berada di bawah bumi ya. Ya, di bawah bumi. Dan dari situ juga akhirnya selain sering menimbulkan gempa, Iya, juga menghasilkan batuan mulia. Iya, benar batuan mulia. Karena situ kan. Nah, mungkin para jim atau pemirsa kanal Jimat Leluhur penasaran ya, ada tektonik lempeng atau apa ring of fire yang ada di perut bumi yang tadi dijelaskan. Selain sering menimbulkan gempa seperti kemarin terjadi gempa di belahan selatan Malang ya, juga bisa menghasilkan batuan. Bagaimana bisa terjadi proses batu ini, Pak? Jadi karena ternyata ini bergerak, Ya, jadi bergerak. Nah, sementara di bawah bumi ini kan benda cair, Gus. di bawah bumi adalah benda cair, ya kan? Dan itu benda cair. Nah, karena ada pergerakan lempeng, dia bisa bergeser ya, atau turun, kan gitu loh. iya, Nah, dia membuka celah kan gitu, Iya. gap, celah, jadi ada gap kan gitu kan, ada jarak gitu, sehingga benda cair yang di bawah ini, yang di bawah bumi, itu naik ke atas ke permukaan, kedorong ke atas. karena tadi pergeseran itu. Iya, bukan naik ke atas. Nah, itu namanya kan istilahnya di dalam ini kan cairan magmanya kan maksudnya gitu. Magma yang berada di perut bumi itu. Terus Setelah naik dia membawa mineralisasi. mineral, Membawa mineralisasi. Ah. Yaitu mineralisasi macam-macam. Ya ada emas, ada titanium, macam-macam lah ya. Termasuk batuan-batuan mulia. Batuan bukan, ini belajar itu. Nanti setelah dia naik ke permukaan, Oh, dia akan mendingin kan, oh iya. beku. Nah itu dia. Nah, itu Pembekuan itu yang kemudian menjadi dia. Nah, itu dia. batu. Subhanallah, paham kan para jin semua? Jadi tidak sekedar kita mendengar nama disebut A, B, C, D, tapi ada proses alami yang sangat luar biasa dan Indonesia bidangnya. Ini tadi batuan apa namanya? Kalau kita bilang secara geologinya, Secara geologi, silifikasi. silifikasi yang secara umum masyarakat menyebutnya kelawing, dan secara khusus saya menyebutnya batu Sunan Kalijaga. Ada kalinya putihnya itu. Iya, karena ada motif-motif, dan seperti yang dibahas tadi, motif-motif ini terjadi karena proses pengotoran ya. Pengotoran itu di saat ya naik itu ya, di Naik. saat apa tadi? Magma yang ada di perut bumi itu naik, terus benda cair itu terus terjadi pengotoran, kemudian ketika ada di permukaan Ada kan pendinginan. pendinginan lalu membeku. Nah, pendinginan itu kan berangsur pelan-pelan. Nah itu jadi prosesnya kan banyak macam-macam. Ada proses yang langsung. Jadi kalau langsungnya langsung kena air. Kalau sudah dia masuk ke gap celah itu kan dia bisa melalui daek jadi celah.
ke atas atau seal, dia lorong celah yang menyamping. Tapi kalau dek itu kan lorongnya ke atas. Nah ini kan masuk ke permukaan. Nanti baru ada seal, ada dek. Nah ini baru dia akan berbentuk. Nah setelah ini kan adanya benda sulfida yang naik ke atas tadi, itu sulfida naik ke atas kan mencar. Iya. Jadi istilahnya kalau kita menjari lah ya, Iya. menjari dari pusat ke sini, nah dia naik ke atas. Nah, boleh ke cabang-cabang lagi. Nah inilah baru. Nah di sini bisa membawa ada mineralisasinya. Tapi kalau dia tidak bawa mineralisasi, itu tidak bisa kelihatan dari ada kuarsnya. Nanti kuarsanya itu putih saja. Kalau orang-orang Sunda bilang tuh kuarsa bohai. Apa itu kuarsa bohai? Kuarsa kosong. Oh gitu ya. Jadi hanya putih ya, kayak putih susu, bisa putih susu atau bisa kayak putih gula. Nah kan kalau dalam geologi ada istilahnya quartz sugari, milky quartz kan gitu loh. Jadi nah itu smoky quartz, nah gitu. Jadi macam-macam nanti. Jadi pengistilahannya juga disamakan dengan pewarnaan tadi ya. Ya. Disebut melek tadi atau susu. Ya, susu. Nah, karena tadi disebut juga ada mineralisasi, berarti ada manfaat nggak buat tubuh setiap batu-batuan? Saya bawa 1, 2, 3, 4. Tetapi tidak akan saya bahas pada malam hari ini semua ya. Saya akan bahas pada lain kesempatan. Kiamat jadi bos. 5 batu cincin, 4 batu cincin, inilah 4 yang luar biasa sih menurut saya. Dan insya Allah ini barang-barang bagus. Dan saya tidak akan membahas hari ini semua, biar satu-satu saja. Saya kembali lagi kepada kelaweng atau apa tadi? Silifikasi. Orang menyebut bahwa batuan yang dihasilkan dari mineralisasi tadi itu kan mengandung manfaat kesehatan buat tubuh. Ya. Kalau untuk ini, silifikasi ini mengandung mineral apa saja dan manfaatnya buat tubuh apa, Pak? Biasanya silifikasi itu kan ada mineralnya, ada piritnya. Pirit. Ada pirit, macam-macam, ada pirit, ada kalkopirit, banyak lah istilahnya. Iya. Tapi di sini memang ada sedikit istilahnya piritnya pasti ada, karena dia batu ini kan terisi oleh mineralisasinya kan gitu loh. Iya. Nah di sini kalau zaman dulu kan tahu Gus ya, kalau orang-orang Jawara dulu Gus ya. Iya. Nah kenapa batunya kan selalu jelek-jelek Gus? Iya. Batunya hitam Gede lagi kan? Gede, kalau nggak merah kan gitu loh. Nah otomatis dia itu kan ada mineral besinya, Fe-nya. Udah gitu ya ada besinya mungkin, ada peraknya mungkin, ada tembaganya mungkin kan gitu ya. Mineralisasinya. Ya. Maksudnya besi itu apa? Zat besi itu apa? Fe. Fe itu apa? Besi itu. Jadi ada besi kan misalnya tadi ada mineralisasi itu terisi dari macam-macam batuan. Apa macam-macam mineral gitu ya. Ada emas, ada tembaga, ada titanium, ada perak, ada zinc, ada Pb, ada pirit. Nah ini kenapa zaman dulu itu istilahnya orang Jawara itu memakai batu yang model hitam, Iya. ya kan? Kalau nggak hitam merah. Nah pasti dia akan ada mineralisasinya. Dan itu manfaatnya. Ya kalau masalahnya untuk tubuh kebal. Oh juga ada ya? Ada. Secara alami atau bagaimana? Alami kan diisi dulu kan biasanya Gus. Oh kalau secara itu hasilnya ada batuan yang di model tadi itu memudahkan untuk diisi. Kalau mungkin bahasa umumnya itu hadam gitu. Hadam, ya. Itu kalau kita melihat dari sisi tradisi orang-orang masa lalu dan masa kini juga ada sebagian. Kalau dari sisi alami, kandungan mineral itu berfungsi nggak buat kesehatan? Ada juga yang berfungsi, tapi juga ada juga yang nggak berfungsi karena berlawanan dengan tubuh kan. Oh gitu? Ya, contoh kayak emas gitu kan, dia menolak dengan badan kita, kecuali perempuan yang memakai. Oh gitu? Iya. Baru Bahkan tahu saya ini. Gitu. Istilahnya kan, kenapa dalam Islam juga kan lelaki tidak boleh pakai emas? Tidak diperbolehkan menggunakan emas. Ternyata secara geologi laki-laki itu enggak boleh. Nggak pas pakai emas ya? Boleh, karena bertolak belakang untuk peredaran darahnya itu. Catat. Kalau batu ini khususnya, jangan-jangan saya pakai ini nanti malah nggak cocok lagi. Ini tergantung orangnya sebenarnya. Kalau ya batu sih semacam-macam. Kalau kayak kita pakai giok gitu kan,
bikin di badan tubuh kita dingin kan gitu. Yang model kayak inilah, kayak hijau ini kan ini sebenarnya kalsedoni kan gitu ya. Kalsedon gitu ya, termasuk silifikasi juga. Cuman ada penamaan, ada kalsedoni, ada krisicola, macam-macam gitu kan. Nah ini untuk di badan kita aura ini supaya dingin. Dingin. Kenapa dingin? Ya hijau itu kan sifatnya kan dalam ini kan alam. Gitu. Jadi perputaran alam itu kembali lagi kepada alam kita untuk menetralisasi emosi kita lah, ini kita. Gitu. Tambah penasaran kan? Luar biasa kalau ketemu ahlinya. Biar tidak penasaran, nanti akan saya bahas lebih detail lagi tapi pada episode berikutnya. Dan beliau ini kalau di kediamannya sendiri bukan hanya batu-batu cincin seperti ini, tetapi juga batuan-batuan yang lain dari berbagai jenis batu yang saya juga nggak paham namanya. Yang pasti bukan batu baterai. Baik Pak Aziz, terima kasih atas paparannya. Paham tidak paham, tapi insya Allah pelan-pelan jika diserap akan menambah pengetahuan kita bahwa dalam bebatuan bukan hanya sekedar keindahan, tapi banyak mengandung sisi-sisi positif, baik secara alami ternyata juga bisa secara mistis. Saksikan terus kanal Jimat Leluhur yang insya Allah akan terus mengupas hal-hal yang positif, yang bernilai edukasi, yang berbau Nusantara. Jimat Leluhur, top markotop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.